Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Kewajiban suami yang ketiga adalah memberi tempat tinggal untuk istri dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, yang artinya dan berikanlah tempat tinggal bagi istri-istri kalian dari tempat tinggal menurut kemampuan kalian. Surat At-Talaq ayat 6. Ini adalah dalil tentang wajibnya memberikan tempat tinggal. Ya, dan tempat tinggal di sini baik itu tempat tinggal milik pribadi atau tempat tinggal milik orang lain dengan cara dia menyewa, mengontrak atau apapun, maka sang istri berhak, suami mempunyai kewajiban menempatkan istri di sebuah tempat tinggal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu seorang istri mengikuti suaminya, wasara bi ahlihi. Nabi Musa alaihi salam berjalan bersama istrinya. Ini menunjukkan bahwa seorang istri berhak memiliki tempat tinggal tersendiri, dan perhatikan baik-baik para suami, tidak digabung dengan mertuanya. Itu kewajiban suami dan hak istri. Kecuali kalau sang istri ridha, dia berkumpul dengan mertuanya, karena sudah menjadi pertikaian secara internasional antara istri dan mertua, terutama perempuan. Karena masing-masing perempuan, masing-masing mengaku memiliki hak. Sang mertua perempuan mengatakan, ini anak laki-lakiku. Sang istri mengatakan, ini suamiku. Terjadilah pertikaian secara internasional di mana-mana. Di mana-mana itu terjadi. Hanya orang-orang, istri-istri yang bisa bersabar dan mengambil hati mertua, yang bisa tinggal dengan mertua. Maka hak istri, kewajiban suami menempatkan istri di sebuah rumah tempat tinggal. Tidak boleh dipaksa. Ya, saya ingin berbakti kepada ibu, maka kita tinggal bersama ibu, di rumah ibu. Tidak boleh dipaksa seorang istri jika memang tidak sanggup. Apalagi di rumah tersebut terdapat ipar-iparnya, susah untuk bergerak. Apalagi kalau sang istri memakai cadar dan tahu hukum-hukum batasan-batasan aurat, susah dia keluar kelihatan kakinya, susah dia keluar kelihatan wajahnya. Ini saya pesan nih kepada ibu-ibu terutama, sedikit menyimpang tentang aurat. Saya teringat sebagian perempuan menutup rambutnya dengan jilbab, akan tetapi kadang-kadang kalau naik motor maka pahanya atau betisnya kelihatan. Ini dosa besar, wahai saudari-saudari muslimah. Tidak diperbolehkan. Memperlihatkan aurat bagi seorang perempuan dosa besar, meskipun hanya betis, ya. Apalagi betisnya besar. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sekarang kewajiban suami yang ke berapa? Yang keempat adalah
seorang suami wajib untuk sebentar. Ya, wajib untuk mengajari istrinya ilmu keislaman dan adab-adabnya, terutama ilmu tauhid, akidah yang benar, ilmu ibadah, tata cara sholat, puasa, zakat, haji, bersuci. Itu kewajiban suami untuk mengajarkannya. Kalau Anda, wahai para suami, tidak mempunyai ilmu akan hal itu, maka sediakan fasilitas untuk belajar ilmu agama dan adab-adab keislaman. Entah itu dengan fasilitas mengajaknya ke majelis ilmu, karena Anda tidak bisa mengajarkannya, sediakan fasilitas. Karena itu kewajiban yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, istri maksudnya, dari api neraka. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, "Allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhu." Ajari diri kalian ilmu-ilmu keislaman dan juga istri kalian kebaikan Islam dan adab-adab keislaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ya. Ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki, suami atau bapak, pemimpin di dalam rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Dan saya pesan ini pengalaman kami di pesantren. Bapak-bapak yang ada di hadapan saya, anak kita harus merasakan figur ayah di dalam rumah. Saya pesan banget ini. Anak kita harus merasakan ada figur ayah di dalam rumah. Karena beberapa anak-anak yang ada di pesantren dan menyimpang kelakuannya setelah diteliti, anak-anak broken home, anak-anak yang bercerai. Maka saya pesan, ya nanti kalau ketika kita membahas tentang istri, saya katakan istri bersabarlah. Ini baru status saya bikin sebelum maghrib. Bersabarlah dengan keadaan suamimu yang mungkin miskin, tetapi dia tetap bekerja, dia tetap berusaha mencari harta yang halal. Tapi itulah ujian. Bersabarlah. Jangan sedikit-sedikit cerai. Kasihani anakmu. Dia tidak akan dapat figur ayah. Sedangkan ayah sambung berbeda dengan ayah kandung. Ya, dan apalah hidup di dunia sementara 60-70 tahun. Bahkan ada yang lebih susah hidupmu, wahai para istri, dibandingkan engkau sekarang. Istri-istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ra'ayna al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, thalathatu ahilla fi syahrain." Aku melihat hilal, lalu hilal, lalu hilal. 3 hilal dalam 2 bulan. 2 bulan setengah maksudnya. Hilal maksudnya bulan purnama atau awal bulan maksud saya. Dan ma syabi'a alu Muhammadin, tidak pernah keluarga istri Nabi Muhammad SAW kenyang dalam 2 hari. Lalu apa yang kalian makan? Al-aswadan, cuma 2 benda yang hitam, air dengan kurma. Itu saja. Bersabarlah dengan keadaan suami. Kalau suaminya, saya katakan, seorang yang bekerja, bertanggung jawab, tapi memang takdir Allah belum memberikan suami yang lebih, bersabarlah. Kasihani anakmu. Figur ayah harus ada. Coba hitung Anda dengan keluarga Anda. Berapa lama Anda bisa ngobrol dengan anak-anak Anda, wahai para ayah yang ada di hadapan saya?
Berapa banyak kita sering berkata kepada istri kita, tuh nasihati anaknya. Anak kok susah diurus, nasihati anaknya. Padahal yang diperintahkan suami, bukan istri. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian, wahai para suami, untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Itu perintah kepada Anda, wahai para suami, bukan kepada istri. Ketika anak-anak kita di pesantren atau di sekolah yang dia di luar rumah, coba lihat ketika dia telepon, siapa yang dia cari? Ibunya kah? Atau bapaknya kah? Ya, ketika dia telepon, kemudian yang angkat ibunya, maka dia akan mengatakan, "Mi, mana abah?" Itu adalah berarti Anda sudah berhasil menjadi figur seorang ayah bagi seorang anak Anda, terutama dalam urusan agama. Jangan sampai kosong. Anak-anak yang kelakuannya LGBT, anak-anak yang kelakuannya tidak sopan, ternyata dia kehilangan figur seorang ayah. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kewajiban Anda menyediakan fasilitas untuk belajar agama dan ilmu-ilmu keislaman, dan belajar agama. Kalau tidak masuk pesantren, belajar agama dari mulai dasar. Kenalkan kepada mereka rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian ihsan. Kalau berbicara tentang rukun Islam, bukan hanya menghafalnya. Syahadat yang pertama dari rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Maka harus dipahamkan kepada anak apa arti syahadat la ilaha illallah, apa konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah beserta dalilnya, apa makna, apa syarat-syarat la ilaha illallah, apa pembatal-pembatal la ilaha illallah, apa rukun la ilaha illallah. Itu tugasmu, wahai para suami. Kalau kamu tidak punya ilmu, maka datangkan ustadz ahli agama untuk mengajari istri dan anak-anakmu. Kewajiban seorang suami. Ya, kalau anaknya tidak masuk pesantren, maka Anda wajib mengajarkan rukun Islam dengan detil beserta dalilnya secara sistematis. Kalau sudah rukun Islam yang pertama, syahadat yang pertama, syahadat yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah, apa artinya, apa konsekuensinya, apa maknanya, apa pembatal-pembatalnya. Lalu naik kepada sholat. Sholat, mengajarkan kepada anak sholat. Kalau sudah berbicara sholat, maka tidak sah sholat kecuali dengan bersuci. Berarti ajarkan dulu bersuci, berwudu, kemudian mandi junub, bertayamum, mengusap di atas 2 khuf. Itu wajib bagi Anda, wahai para ayah, suami, untuk mengajari anak-anak sebelum mengajari sholat. Dan seterusnya seperti itu. Dan itu semua dengan dalil, bukan dengan katanya. Sampai anak kita benar-benar sholat, yakin dia, saya meletakkan tangan seperti ini atau seperti ini karena saya tahu hadisnya ada seperti itu. Itu kewajiban orang tua, terutama suami. Kemudian yang keberapa? Yang kelima apa keenam? Yang kelima, yaitu kewajiban Anda, wahai para suami, ini perhatikan baik-baik, adalah mempunyai rasa cemburu yang baik kepada istri Anda. Jangan sampai membiarkan aurat istri Anda, anak perempuan Anda, terbuka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jaga rasa cemburu. Jangan menjadi lelaki dayyuth. Apa itu lelaki dayyuth? Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannata abadan." 3 orang yang tidak masuk surga selamanya. Salah satunya ad-dayyuth, laki-laki alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha, yang membiarkan di tengah-tengah istrinya dan anak-anaknya al-khubth, keburukan. Seorang istri keluar tanpa jilbab, seorang istri bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya,
Dan saya pesan, jangan pernah ngaku adab sebelum berilmu. Kalau seandainya Anda membiarkan guru Anda tidak dinahi mungkar. Sebagian orang kadang-kadang mengaku adab sebelum berilmu, sedangkan gurunya bersalaman dengan laki-laki, dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan itu dianggap wajar. Dosa besar para ikhwah. Ya, dosa besar. Seorang suami tidak memperbolehkan istrinya suka berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, safar tanpa mahram, memasukkan seorang lelaki tanpa izin suaminya ke dalam rumahnya, kemudian berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan seterusnya. Ini kewajiban suami. Kewajiban suami yaitu mempunyai rasa ghairah terhadap istrinya. Lihat Sa'ad ibn Ubadah. Lihat wahai para lelaki, ini lelaki sejati. Lihat wahai para lelaki, ini contoh lelaki sejati. Kata Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai rasa cemburu terhadap istrinya. Beliau mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtu bis-sayf ghairu musfih." Kalau seandainya aku melihat seorang lelaki berdua-duaan dengan istriku, akan aku penggal lehernya dengan pedang yang bukan tajamnya. Sakitan mana? Pedang yang tajamnya atau pedang yang bukan tajamnya? Sakitan yang tumpul. Yang tajamnya mungkin setelah ditebas lehernya mati, selesai. Ya. Dan Sa'ad bin Ubadah, beliau saking cemburunya dengan istrinya, beliau mempunyai istri yang banyak, tapi beliau beristri, beliau cerai. Istri cerai, maka istrinya banyak. Mantan istrinya banyak. Tapi semua mantan-mantannya ini dia nafkahi. Dengan syarat kamu tidak boleh menikah dengan yang lain. Karena perempuan, karena laki-laki cuma boleh 4. Sedangkan dia ingin menikah banyak. Caranya adalah dia nikahi, kemudian dia cerai. Tapi dia kasih nafkah. Dia nikahi, dia cerai, dia kasih nafkah. Dia nikahi, dia cerai, kasih nafkah. Ini para ikhwan yang dirahmati, harus punya rasa cemburu terhadap istri. Nggak boleh tidak nyaman, nggak boleh sungkan. Kalau sang istri berduaan dengan ustadz misalkan, dan banyak kejadian. Perhatikan para ikhwah, hati-hati istrimu, nasihati istrimu, itu kewajiban suami. Kalau ingin curhat tentang permasalahan rumah tangga kepada ustadz, maka jangan sampai berdua-duaan chat-chatan dengan sang ustadz. Ustadz juga manusia. Ya, hati-hati. Ustadz juga manusia. Jangan sampai sang ustadz menjadi pemicu keretakan rumah tangga antara suami dan istri. Kemudian yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Seorang suami mempunyai kewajiban, yaitu tidak mengkhianati akad pernikahan dengan selingkuh bagaimanapun caranya. Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kata mitsaq. Mitsaq disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya untuk 2 perkara. Perjanjian antara Allah dengan hambanya untuk senantiasa di atas tauhid. Perjanjian antara Allah dengan hambanya untuk senantiasa di atas tauhid. Yang kedua, perjanjian antara istri dengan suami agar senantiasa amanah sebagai suami istri. Maka saya ingin katakan, ini pendapat saya, bahwa tidak ada pengkhianatan terbesar setelah pengkhianatan tauhid, yaitu kesyirikan, yaitu pengkhianatan seorang suami yang selingkuh dari istrinya yang sah. Dengan apapun perselingkuhannya jenisnya. Chat, telepon, video call, atau bahkan sampai
berzina, na'udzubillah. Dan saya pesan kepada para lelaki, jangan sok kuat. Kita laki-laki lemah di hadapan godaan perempuan, sangat lemah. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Saya dan antum semua lemah. Ya. Jadi kalau seandainya ada seorang lelaki hubungan dengan seorang perempuan, maka segera antara dua pilihan. Imma dilanjutkan ke pernikahan atau putus hubungan, sebenar-benar putus. Karena tidak ada pihak yang ketiga kecuali syaitan. Laki-laki lemah. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Surah Nisa ayat 28. Kata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, imamul muhaddithin, tamurul mar'atu baina yaday ar-rajul fala yastati'u illa an yanzura ilaiha wa la yantafi'u biha. Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki. Nih lihat ya. Saya nih lagi ceramah. Lewat nih perempuan di sini. Mau nggak mau harus lihat. Pasti itu. Kita tuh baru nikah. Misalkan nih ada seorang laki-laki baru nikah, gandeng istrinya, lewat perempuan, pasti dia lihat. Itu lemahnya laki-laki. Jangan sok kuat. Ya, jangan sok kuat. Laki-laki lemah, dan ini berdasarkan pengalaman. Lemah, sangat lemah. Ya, sangat lemah di hadapan perempuan. Maka para ikhwan yang dirahmati, ada cerita lemah ini. Ini intermezzo saja. Anak saya Abdurrahman sekarang kelas 1 SD. Beliau mendengar ceramah saya yang seperti tadi. Laki-laki lemah di hadapan perempuan. Suatu ketika kita umroh, kemudian kita mau check-in pulang dari Jeddah ke Jakarta. Kemudian ada ibu marah-marah disebabkan karena kursinya yang sudah ditentukan oleh pihak maskapai terpisah dengan anak perempuannya yang baru 4 tahun. Terpisah jauh. Ibu ini marah. Marahnya kepada siapa? Kepada petugas yang ada di petugas check-in sama petugas travelnya, dan semuanya laki-laki. Petugas travelnya kan diam saja. Kemudian anak saya Abdurrahman ini datang kepada saya sambil menggelayut begitu. Bah, ceramah abah benar. Laki-laki lemah di hadapan perempuan. Saya langsung nanya, saya serius, dan ingat itu, jangan dianggap bercanda yang seperti itu. Anak serius sih. Kata beliau, lemah di hadapan perempuan. Saya bilang, kenapa emang lemah? Tuh lihat, ibu-ibu itu marah kepada 7 laki-laki. Semua laki-laki tidak bisa menjawabnya. Lemah. Sesuai dengan pemahaman dia. Ya. Maka Bapak Ibu, jangan pernah hubungan dengan seorang perempuan yang tidak halal untuk Anda. Ya. Karena pihak ketiganya pasti syaitan. Jangan pernah sok merasa kuat. Perempuan-perempuan juga jangan sampai mau berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, walaupun dalam konteks berdakwah. Afwan ukhti, saya hanya mengingatkan, mudah-mudahan sudah sholat tahajud. Jangan dijawab, kita bukan mahram. Alah. Ya, gombal. Jangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Maka kewajiban laki-laki yang ke-7, yang ke-6 adalah tidak berkhianat atas pernikahannya. Pengkhianatan, perselingkuhan lelaki dengan perempuan yang tidak ada hubungan pernikahannya, maka ini pengkhianatan terbesar setelah kesyirikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini yang terakhir bagi kewajiban seorang suami, yaitu
Wajib, perhatikan baik-baik para suami, wajib para suami untuk muasyarah bil ma'ruf, menggauli istri dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istrimu dengan baik. Ini kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Ya, kewajiban suami berlaku yang baik kepada istrinya. Kenapa? Karena sang suami tempatnya di atas istri. Itu sebabnya redaksi-redaksi syariat memerintahkan agar seorang pemimpin rumah tangga berbuat baik kepada istrinya yang di bawahnya. Saya akan sebutkan beberapa contoh pergaulan yang baik yang wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya. 1. Sering-sering memaafkan kesalahan istri. Ya, karena istrimu adalah wanita, makhluk Allah yang manusia yang banyak melakukan kesalahan. Sering-sering maafkan kesalahan istri. Ada pepatah mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibu." Jika engkau selalu mencela pasanganmu, engkau tidak akan pernah mendapatkan pasangan yang tidak engkau cela. Fa'ish wahidan, kalau begitu silahkan hidup sendiri tanpa pasangan. Ausil akhaka fa innahu muqarifu dzambin marratan wa mujanibu. Atau engkau tetap mempunyai pasangan, mempunyai istri, ya, sedangkan ingat dia kadang melakukan kebaikan sesuai dengan yang engkau ridhai, atau dia melakukan kesalahan, maafkanlah. Maka kewajiban sang suami bermuasyarah bil ma'ruf, menggauli dengan baik. Salah satu pergaulan yang baik, sering-sering memaafkan kesalahan istri. Ya, salah satu cara sering-sering memaafkan kesalahan istri mudah. Nih, kiat bagi para suami agar mudah memaafkan kesalahan istri. 1. Carilah kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa yang dimiliki oleh istri selama dia menjadi istri. Carilah kebaikan dan jasa-jasa sang istri selama dia menjadi istri. Saya beri contoh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat gelas ini. Kalau Anda melihat yang kosong dari gelas ini, Anda tidak akan pernah bersyukur dengan ada isi gelas ini. Begitulah seorang suami. Ketika selalu melihat kesalahan-kesalahan istri, dia susah untuk memaafkan sang istri. Lihatlah kebaikan-kebaikan sang istri. Pernah seorang curhat kepada saya, seorang suami. Beliau teman saya, chef hotel bintang 5, orangnya ganteng, ahli masak, kemudian pintar bikin coklat dan seterusnya. Beliau curhat, "Ustaz, saya ingin curhat tentang istri. Kenapa? Istri saya itu sangat tidak romantis." Emang bagaimana romantis yang engkau inginkan, wahai saudaraku? Saya ingin seperti di film Korea itu, Ustaz. Saya bilang, engkau mengambil contoh yang salah, itu adalah film. Taib, anggap istrimu tidak romantis. Saya akan memberikan contoh agar engkau sering memaafkan kesalahan istri yang tidak romantis. 1, istrimu tidak romantis, tetapi mohon maaf, saya ingin menebak, karena dia orang ganteng, mungkin dia mempunyai selera yang tinggi. Saya yakin istri bapak cantik karena bapak ganteng. Maka kata beliau, "Iya Ustaz, istri saya sangat cantik." Taib, tidak romantis versus cantik. Satu. Taib,
Saya ingin tebak yang kedua. Karena Bapak seorang yang pembersih, saya juga yakin istri Bapak sangat rapi dan bersih untuk mengurus rumah. Maka beliau mengatakan, iya Ustaz, tidak ada kotoran debu di dalam rumah, sangat bersih. Taib, berarti tidak romantis versus cantik dan pembersih. Dua lawan satu. Ustaz, saya punya, saya tebak lagi yang ketiga. Istri Bapak sangat pintar melayani Bapak di atas ranjang. Wah, itu kalau sudah begitu sudah tidak usah ditanyakan Ustaz. Dia paling istimewa. Dia liar Ustaz. Ya, maka jawabannya sudah terjawab. Satu, tidak romantis versus tiga. Begitulah bagaimana Anda bisa sering memaafkan kesalahan istri. Dan itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 19 tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Jika engkau tidak menyukai salah satu sikap istri, maka Allah menjadikan di dalam diri sang istri kebaikan yang sangat banyak. Dan salah satu kebaikan istri adalah memberikan kepadamu, wahai suami, anak. Coba antum bayangkan kalau seandainya dia tidak punya anak. Ya, antum bayangkan sekarang. Beberapa ikhwah yang hari ini dan dari kemarin sudah menemani saya mengatakan, saya belum punya anak Ustaz. Bagaimana sepinya rumah itu. Ya, prestasi istri yang terbesar memberikan anak kepada suaminya. Maka sering-seringlah maafkan sang istri. Ustaz, afwan sebelum itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yafruq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tidak boleh seorang suami yang beriman sering memarahi istrinya yang beriman. Jika dia membenci salah satu akhlak istrinya, dia akan suka akhlak-akhlak yang lain. Begitu cara memaafkan, sering-sering memaafkan istri. Dan itu adalah muasyarah bil ma'ruf, pergaulan istri dengan baik. Sering-sering memaafkan. Dan saya pesan para ikhwah, kalau antara suami istri sering bertengkar, ya, maka berarti mungkin salah satunya bukan manusia. Apa dalilnya Ustaz? Ini perhatikan nih, suami istri yang sering bertengkar, terutama perkara-perkara yang sangat remeh-temeh, mungkin salah satunya bukan manusia. Apa dalilnya Ustaz? Surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan." Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian, sejenis kalian, pasangan-pasangan untuk kalian. Lihat kata-kata sejenis kalian. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, kata beliau, "Walau anna Allah ja'ala bani Adam kullahum dzukuran wa ja'ala inathahum min jinsin akhar lama hasala hadzal ikhtilaf." Hadzal i'tilaf. Kalau seandainya Allah menakdirkan Adam dan Hawa menikah, yang lahir seluruhnya laki-laki, kemudian si laki-laki keturunan anak Adam ini disuruh mencari pasangan dari selain jenis manusia, baik itu dari hewan ataupun dari jin, maka tidak akan pernah tercipta sakinah, rasa tenang, mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, rasa kasih sayang. Tak mungkin. Secantik-cantiknya kera, tidak mungkin kita cintai sebagaimana mencintai seorang perempuan. Secantik-cantiknya kuntil anak, ya, mau dipeluk, kabur dia hilang.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering katakan, yang suami istri sering bertengkar, mungkin salah satunya kuntilanak. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Ada seorang suami setelah saya ceritakan seperti Ustaz, oke Ustaz, saya akan berusaha memaafkan istri dengan cara mencari kebaikan-kebaikannya. Sampun Ustaz, tak golei kebaikan-kebaikannya, boten enten Ustaz. Gak ada Ustaz. Apalagi kadang-kadang, nih nanti saya akan bahas tentang istri. Kadang-kadang seorang istri tidak feminin, makan angkat kaki, ya, kemudian minum gaya-gaya onta, godok. Lalu setelah itu sendawa. Suami ini manusia dari mana? Kalau tidur tidak dandan, tidak wangi. Ya, kadang-kadang kalau pakai masker kemudian pakai penutup mata timun. Aduh, gimana ini? Makanya saya pesan nih, ibu-ibu saya pesan nih, ibu-ibu kalau mau pakai masker yang ibu kalau pakai itu kelihatan sangat jelek, jangan saat ada suami. Ya, itu Umu di rumah istri saya, yang tahun ini saya panggil dia anti ruhi. You are my soul. Ya, itu kalau dia pakai masker, dia tidak akan pernah di hadapan saya. Kenapa? Karena tidak bagus rupanya, menurunkan rasa. Ya, ini hati-hati para ikhwah, ya, para ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Jadi kalau seandainya ada suami tetap mengeluh mengatakan, Ustaz, saya sudah nyari, nggak ada kebaikan sedikit pun. Ya, maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati Allah, cari pasti dapat. Cari pasti dapat. Ini para ikhwan yang dirahmati. Termasuk muasyarah bil ma'ruf. Perhatikan para suami, yaitu berkata yang baik kepada istri. Suami adalah makhluk sosial. Dia bergaul dengan siapapun. Maka manusia yang paling berhak untuk Anda berkata, tutur kata yang sopan santun adalah dengan istri. Kenapa? Karena dia paling lama menemanimu, baik dalam sehari ataupun di dalam waktu pernikahanmu. Paling lama. Dan dia paling paham keburukanmu, tapi tetap mau bersamamu. Ya kan? Istri kita itu paling tahu keburukan kita, tapi tetap mau bersama kita. Maka dia yang paling berhak untuk dikatai kata-kata yang baik, manggil dengan panggilan yang baik. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Humaira," wahai wanita berkulit putih, pipinya merona kemerahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan Ya Aish. Namanya Aisyah dipanggil Aish. Itu panggilan unyu-unyu untuk yang bernama Aisyah. Kalau kita misalkan ada namanya Lela, dipanggil Ilai. Nah, kalau gendut sedikit, endut. Nah. Gemoy nanti ada pasangan lain lagi. Panggil yang indah. Suami, istri yang belum mempunyai panggilan dari suaminya, panggilan yang indah, sayang, maka panggilah. Saya jujur para ikhwan, ini tahaddusan bin ni'mah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Saya katakan kepada anak-anak saya, perhatikan ya, nanti abah pada pergantian tahun, abah mempunyai panggilan terbaru untuk Umi. Anak-anak kita menunggu. Mereka menunggu, dan ingat, keharmonisan suami istri sangat mempengaruhi ketenangan jiwa sang anak. Jangan pernah hadapkan pertengkaran kita. Saya sering bertengkar, Pak.
Saya bukan malaikat, Pak. Itu hanya cerita saja. Saya sering bertengkar. Tetapi jangan pernah hadapkan dengan anak-anak kita pertengkaran kita. Perlihatkanlah keharmonisanmu di hadapan anak-anak. Keluarlah itu. Mereka penasaran. Ganti tahun mereka, apa Pak? Belum, waktunya belum lagi. Akhirnya keluar, anti ruhi, you are my soul. Panggilan yang baik. Jangankan manusia yang punya perasaan dan akal yang sehat, gunung saja ketika dia mencintai Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bergetar, mengekspresikan cintanya. Ya, coba para suami yang santun, yang sayang panggilannya kepada istri. Jangan dari dulu mboe. 25 tahun nikah mboe. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang muasyarah bil ma'ruf yang ketiga dari seorang suami yang wajib dilakukan oleh suami adalah talaqatul wajhi. Wajah yang bersinar, wajah yang senang, gembira selalu di hadapan istri. Meskipun kita sedang capek, melawan hujan, menahan panas saat bekerja, tersenyumlah di hadapan istri. Itu hak seorang istri yang menunggumu selama beberapa jam saat engkau di luar rumah. Tersenyumlah. Kadang sebagian laki-laki sangat lebar senyumnya kepada perempuan lain, terutama di kantornya. Bu, gimana? Dan saya heran kadang, bagaimana tidak terjadi perselingkuhan yang merupakan pengkhianatan terbesar setelah kesyirikan. Kalau seandainya di kantor makan bersama, ketawa terbahak-bahak, sedangkan sama istri tidak bisa seperti itu. Manggil sudah kasar seperti di warung kopi. Kopi ya, Mbak? Ini di mana? Di warteg ini. Enggak boleh ya para ikhwan. Ya. Ini tidak boleh para ikhwan yang dirahmati Allah. Panggil dengan panggilan yang baik. Mohon dibikinkan kopi, bisa? Apa susahnya berkata seperti itu kepada istri? Ya. Dengan wajah tersenyum, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan engkau meremehkan kebaikan walau secuil pun, walaupun bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah tersenyum. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya muasyarah bil ma'ruf termasuk di dalamnya adalah yaitu mendengarkan perkataannya. Jangan suka motong perkataan istri, seakan-akan perkataan istri tidak ada nilainya. Sudahlah. Ya. Dasar perempuan. Iya, emang perempuan dia. Apa? Kuntilanak. Ya. Enggak. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghormati Ustaz habis. Afwan Ustaz, kita selesaikan jam 8.30. Nah, berarti saya punya PR di masjid ini. Ya, kewajiban istri belum. Istri senang ini, kewajiban suami. Nah, ya, yang apa namanya, yang tebal yang panas telinganya ini para suami malam ini. Ya, baik. Kemudian muasyarah bil ma'ruf, mendengarkan istri, perkataannya, pendapatnya, terutama di dalam pendidikan sang anak. Kemudian muasyarah bil ma'ruf yang selanjutnya, mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Salam, jangan malu. Seorang suami salam ketika masuk ke dalam rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bunayya," kepada Anas bin Malik, "Idza dakhalta ala ahlik fasallim, yakun salamuka barakatan 'alaik wa 'ala ahli baitik." Wahai Anas, kalau engkau masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkan salam. Salammu akan menjadi berkah atasmu, untukmu dan untuk istrimu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan baik. Ini luar biasa. Seorang muasyarah bil ma'ruf
yang wajib dilakukan oleh seorang suami adalah memuliakan dengan sesuatu yang disukai oleh istri. Di sini perlu kepekaan seorang suami. Misalkan dia sering melihat-lihat di Instagram tas ini, maka berarti itu dia mau tas. Tapi dia mungkin mikir suaminya belum sanggup. Muliakan dengan sesuatu yang dia inginkan. Itu muasyarah bil ma'ruf. Muliakan dia dengan menghormati bapak ibunya, keluarganya. Dan itu tidak, bapak-bapak tidak nunggu lama, pasti dia akan sangat hormat terhadap suaminya. Ya, akan sangat hormat terhadap suaminya. Muliakan istri dengan memberikan sesuatu yang sangat direlai oleh sang istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk muasyarah bil ma'ruf adalah yaitu mengobatinya saat dia sakit. Ya. Jangan dimarahi. Ada sebagian suami kalau istri sakit marah. Loroy. Dokter larang. Loroy gaweane. Kok istri sakit malah dimarahin? Subhanallah. Bukannya malah disayang, bukannya malah diobati atau diruqyah. Ya. Lihat ini para ikhwah. Bahkan Utsman bin Affan, beliau tidak ikut perang Badar gara-gara menemani istrinya yang sedang sakit, yaitu anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Temani istri saat sedang sakit. Temani istri saat mau melahirkan, kalau boleh menemaninya di sampingnya. Itu perjuangan yang sangat sang istri memerlukan kita. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir termasuk muasyarah bil ma'ruf adalah yaitu, atau sebelum terakhir ya, membantu istri dalam pekerjaan-pekerjaan rumahnya semampunya. Ada sebagian suami yang tidak pernah ke dapur, nggak tahu tata cara cuci piring. Ya, ada sebagian seperti itu. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kana basharan minal bashar yufli thawba wa yahlibu syata wa yakhdimu nafsah. Beliau senantiasa seperti manusia layaknya. Beliau menjahit bajunya, beliau merah susunya, kalau di kita beliau membuat sendiri kopinya, kemudian beliau mengurus sendiri dirinya. Ini para ikhwah. Yang terakhir, muasyarah bil ma'ruf yang wajib dilakukan oleh suami adalah adil kepada para istri jika poligami. Dan dunia poligami ini adalah dunia pilihan. Tidak semua orang bisa. Ya, adil kepada para istri jika poligami. Ini tidak semua orang bisa. Harus kuat fisik. Yang lemah lunglai, letoy, jangan masuk dunia ini. Yang cepat keluar jangan masuk dunia ini. Hah? Kasihan istrimu. Ada saya punya teman umur baru 30-an, istrinya 3. Setiap kali saya datang ke daerahnya, Ustadz, kapan lagi Ustadz datang beritahu saya. Kenapa? Saya ingin nemani Ustadz dalam dakwah. Kenapa? Engkau tidak menemani istri? Ini waktu istirahat. Ya, bayangkan. Hati-hati. Ya, sedikit-sedikit ngomongin poligami dengan istri. Poligami itu Pak, bagi istri lebih berat daripada matinya sampean. Betul. Ya. Kalau seandainya sampean mati, itu yang paling cepat nguburkan itu yang di atas-atas. Para istri. Ya, para istri. Tapi kalau sudah poligami enggak. Ada kisah ini saya tutup kajian ya.
Ada kisah seorang bertanya kepada Syekh, bolehkah saya berdoa seperti ini? Allahumma adkhilni wa zawji ja'al jannah. Ya Allah, masukkan aku dan suamiku ke dalam surga. Dan jangan berikan dia bidadari. Kata Syekh, yang mungkin pertanyaannya yang aneh, tapi jawabannya lebih menarik dari Syekh. Kata Syekh, tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirah. Wahai para istri, kalian sudah menyiksa kami di dunia, tidak boleh poligami. Siksa kami juga di akhirat. Bahkan sebagian ikhwah para cerita ada sama saya, para lelaki cerita sama saya, Ustaz, saya itu Ustaz, mimpi poligami aja nggak berani. Wallahi itu para ikhwah, itu kejadiannya. Saking dia takut sama istrinya. Ada cerita yang lain, seorang istri mau meninggal. Kemudian dia bilang kepada suaminya, wahai suamiku, kalau saya mati, apakah kamu akan menikah lagi? Kata sang suami, sudah, yang penting kamu sehat dulu, jangan pikirkan itu. Janji sama saya, kalau seandainya saya mati, kamu mau nikah lagi. Maka sang suami dengan terpaksa mengatakan, ya tidak langsung lah. Menunggu mungkin tanah kuburanmu kering, baru saya menikah. Maka kemudian, karena sang suami mengatakan seperti itu, menunggu tanah kuburan kering, lalu sang suami setiap hari berziarahi kuburan istrinya, menunggu tanah kuburan kering. Tapi ternyata tidak kering-kering. Suatu hari sang suami berziarah di waktu sore. Dia melihat adik iparnya sedang menyirami kuburan. Dia tanya, "Dek, kenapa disirami kuburannya?" "Ini wasiat kakak sebelum meninggal." Para ikhwan yang dirahmati Allah, pokoknya kalau dunia poligami itu paling menyakitkan bagi sang istri. Maka jangan main-main dengan poligami. Ada sebagian suami kadang-kadang main dengan poligami ini. Misalkan, contohnya awas ya, ini nasi gorengmu, kalau seandainya nggak enak, saya tak poligami. Tak boleh ini, nggak boleh. Kasihan istri, jaga perasaan sang istri. Baik. Ini yang bisa disampaikan, wallahu a'lam. Kewajiban istri belum, ya. Malam ini sang istri menang. Kewajiban istri belum. Entah nanti siapa yang mau melanjutkan, ya. Taib. Wah, ini pertanyaan panjang-panjang. Yang tidak sesuai dengan materi mungkin saya nantikan. Bagaimana kalau suami saya tinggal di rumah saya bersama anaknya, anak sambung saya, sedangkan selama ini yang mencari nafkah saya, dan ini berlangsung 3 tahun lebih seusia pernikahan saya. Suami kasih nafkah tapi jauh dari kebutuhan yang seharusnya. Bahkan hutang-hutang saya yang menanggung semua. Rasanya saya terlalu berat untuk menanggungnya, Ustaz. Dan bagaimana atau apa yang harus saya lakukan selain sabar? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. NB, semua kebutuhan rumah tangga saya yang menanggung, Ustaz. Mulai dari listrik, air, makan, dan semuanya. Ini namanya istri kepala rumah tangga. Maka saya nasihatkan kepada istri seperti ini untuk membawa 2 keluarga besar. Permasalahkan ini. Dan seperti yang saya ungkap, 3 tahun terlalu lama untuk sebuah kezaliman yang berlarut-larut. Ya, semestinya seorang suami wajib untuk menyediakan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal yang dimiliki oleh sang istri, kecuali jika sang istri ridha. Wajib menyediakan tempat tinggal. Apalagi ini suami bawa anak sambungnya. Subhanallah, ini modal kemaluan saja suami ini. Ini tidak benar. Wajib menafkahi. Ya, maka nasihat saya, bawa keluarga besar agar sang istri punya kekuatan. Keluarga besar sang suami didatangkan,
keluarga besar sang istri didatangkan. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Min ahliha wa min ahliha. Ada ayatnya sebentar. Nah, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara suami istri, maka datangkanlah utusan dari keluarga sang suami dan utusan dari keluarga sang istri. Jika keduanya menginginkan islah, perdamaian. Tapi kalau sang istri sudah merasa, Ustaz saya tidak sanggup lagi Ustaz, maka dia berhak untuk menggugat cerai karena kelakuan sang suami. Saya katakan jangan lama-lama ibu. Ini contoh nih, lihat. Contoh nyata seperti yang sudah saya ungkapkan di awal, betul tidak? Jangan lama-lama dizalimi oleh suami yang tidak becus dari suami. Tidak boleh. Dan saya katakan 3 tahun ini lama. Ya, lama. 1 bulan saja lama, apalagi 3 tahun. Oh, bayangkan antum, ibu antum seperti itu kan, anak perempuan antum seperti itu kan, kakak perempuan antum seperti itu. Kita tidak mau. Nah, tidak boleh tunda lama-lama. Ya, jadi cuma ada 2 pilihan. Yang pertama, jika ingin tetap ada islah, tetap ada rasa cinta, datangkan untuk keluarga dari kedua belah pihak, agar sang suami mengambil pelajaran dan diberi peringatan oleh keluarga kedua belah pihak. Yang kedua, kalau pilihannya bercerai, segeralah diurus. Segera diurus. Dan saya bukan provokator, akan tetapi itu adalah jawaban atas yang sesuai dengan apa yang saya ketahui dari hukum syariat Islam. Karena seorang perempuan berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, nafkah, lahir dan batin. Berhak dia. Atas dasar apa dia digantung seperti itu? 3 tahun tidak dinafkahi, subhanallah. Ya. Apakah hak seorang suami berlaku untuk pasangan baru, sementara saat itu suami baru saya mengambil seorang anak yang lama dibesarkan dan dididik orang tuanya? Apa maksudnya? Saya tidak paham. Saya memohon nasihat Ustadz untuk kami semua, bahwa di kalangan kami yang sudah ngaji dan sudah menikah tidak sedikit yang ketika berkumpul yang dibahas adalah mengenai lawan jenis, poligami, dan urusan sekitar pusar ke bawah. Juga ada sebagian ummahat yang sering menceritakan atau menggambarkan akhwat lain di depan suaminya dengan detail, sehingga menimbulkan rasa penasaran sang suami dan membuat sang suami tergerak untuk mencari tahu dan mendekati akhwat tersebut, terkadang dengan cara-cara yang kurang baik, hingga pada tahap sampai mendoakan fulana dengan doa semoga rumah tanggamu hancur atau tidak bahagia. Padahal fulana sama sekali tidak tertarik maupun tidak ingin menjadi istri kedua, serta kondisi si fulan yang sangat tidak mendukung untuk berpoligami, namun seakan memaksa ingin poligami. Kami mohon nasihatnya. Ini sepertinya pertanyaan dari seorang istri yang suaminya ingin mengajukan proposal poligami. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama berkaitan dengan mensifati seorang perempuan di hadapan suami, tidak boleh. Tidak boleh seorang istri mensifati seorang perempuan di hadapan suami, tidak boleh, karena sang suami akan terpikir. Terpikir. Tidak boleh, itu diharamkan dalam agama Islam dan ada hadisnya. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan seorang lelaki bersuami untuk berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Karena perempuan yang bukan mahramnya bisa menjadi takhbib, merusak hubungan antara pasangan suami istri yang sah. Tidak diperbolehkan. Bahkan ada perkataan, suamimu bukan milikmu sendiri. Itu nggak boleh itu. Suamimu bukan milikmu sendiri, itu tidak boleh. Itu merusak hubungan suami istri.
Ya, yang benar adalah jikalau memang sang perempuan tersebut ingin dinikahi oleh lelaki yang sudah beristri, maka dia berbicara kepada mahramnya, tolong bicara kepada lelaki tersebut, saya ingin dinikahi oleh dia. Kalau tidak mau, sudah selesai, cari yang lain. Ya, tidak diperbolehkan. Perkataan suamimu bukan milikmu sendiri, itu takhbib, itu merusak keluarga, tidak diperbolehkan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Minta tolong doa untuk kesembuhan salah satu pengurus Yaski, Eka Yoda Darvita, yang masuk UGD tadi siang. Kita berdoa dengan nama-nama Allah. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Apakah nafkah lahir dan batin yang suami berikan kepada istri akan menjadi pahala jariyah? Maka jawabannya, yang dimaksud dengan pahala jariyah adalah pahala amalan atau sesuatu yang bisa diambil manfaatnya terus menerus. Itu namanya pahala jariyah. Seperti bangun masjid, masjidnya selama dipakai, maka sang orang yang membangun tersebut akan mendapatkan pahala jariyah, pahala yang terus mengalir. Mewariskan mushaf, ngebor sumur, ini pahala-pahala jariyah. Atau anak saleh, ya, itu pahala jariyah. Wallahu a'lam. Apakah pahala jariyah itu akan mengalir sampai hari kiamat atau terputus oleh kemaksiatan suami atau istri di dunia? Sama seperti yang sudah saya jadi tadi, pahala jariyah maksudnya adalah pahala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mengalir pahalanya, diambil manfaatnya. Wallahu a'lam. Ustadz, saya mau bertanya, saya mau poligami Ustadz. Alhamdulillah istri saya setuju, namun saya disuruh nunggu tahun depan untuk poligaminya. Tapi belakangan ini keperkasaan saya mulai ada bermasalah. Tapi belakangan ini keperkasaan saya mulai ada. Dia salah. Nah, dengan kejadian ini istri saya tidak mau dipoligami kecuali keperkasaan saya bisa pulih lagi seperti sedia kala. Pertanyaannya Ustadz, kalau seandainya kejantanan saya tetap tidak pulih seperti sedia kala, lalu saya tetap berpoligami, apakah saya berdosa Ustadz? Tapi kalau saya tidak poligami, saya takut jatuh dalam jurang maksiat. Tolong jawabnya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, jazakallahu khairan. NB, alhamdulillah untuk sesi keuangan saya insyaallah lebih dari mampu Ustaz. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Maka jawabannya, orang yang ingin poligami dia harus mempunyai kelebihan, lebih ekonomi karena dia menafkahi dua istri, lebih kekuatan karena dia menggauli dua istri, lebih rasa sabar karena dia mengurus dua istri, ya, lebih rasa adil karena dia mengurus dua istri atau lebih. Nah, ketika permasalahan yang paling utama yaitu kejantanan itu berkurang, maka ini tidak boleh. Karena nanti baik istri yang pertama atau kedua akan merasakan kekurangan. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kejantananmu. Yang jelas harus mempunyai kekuatan. Tidak boleh. Lihat Rasulullah SAW mampu menggilir istrinya yang 9 dalam satu hari. Satu hari. Ya, ada kawan saya poligami. Setiap kali saya tanya, gimana? Bagaimana pengalamannya? Kecapean. Ya, tidak boleh masuk ke dalam dunia itu kecuali orang-orang pilihan. Nggak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan saya sebutkan pendapat jumhur. Kalau seandainya satu istri sudah mencukupi dan menjaga matamu dan kemaluanmu, maka itu lebih afdal daripada lebih dari satu. Karena bagaimanapun lebih dari satu itu akan masuk ke dalam jurang kezaliman. Mau tidak mau. Ini pendapat jumhur.
ahli fikih, mayoritas para ulama. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya pernah baca buku tentang qanaah. Qanaah apa artinya? Merasa puas dengan pemberian. Unsur qanaah ada 3. Yang pertama adalah ar-ridha bima dunal kifayah. Rela walaupun kurang dari cukup. Rela dengan pemberian Allah walau kurang dari cukup. Yang kedua, tarku tasyawuf bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Itu adalah unsur qanaah. Kemudian sebagian ulama mengatakan termasuk potret qanaah adalah beristri 1. Nah, ini jadi kunci nanti bagi para istri. Qanaah. Kata siapa? Ustaz Ahmad. Qanaah, ya. Ridha dengan pemberian Allah walaupun kurang. Saya sih pengennya Ustaz tinggi, putih, semampai. Ya, itu namanya tiang listrik dikasih bihun. Ya, ridhalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang bukan orangnya yang dipilih, maka jangan masuk ke dalam dunia itu, daripada nanti menghancurkan keluarga ataupun juga seseorang masuk. Teman saya saja yang sudah praktisi, ya, yang sudah praktisi, yaitu Al-Fadhil akhi fillah, saudara saya karena Allah, Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja hafizahullah. Beliau sering kalau serius dengan saya, beliau berpesan, "Din, antum jangan, cukup saya." Itu pesan dari kawan tanpa tendensi apa-apa. Kawan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya memang dia mampu, sanggup, ya, dia bisa berlaku adil, dia kuat badan, kuat fisik, kuat harta, kuat perasaan, raja, tega. Maksudnya perasaannya kuat gitu ya. Maka silakan lakukanlah. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia untuk menjaga kemaluan seseorang. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf kepada Dewan Kemakmuran Masjid yang agak panjang kajiannya malam ini. Akan tetapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran terutama bagi para suami. Dan masih ada PR 1, yaitu kewajiban istri yang belum kita bahas sama sekali. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.